yang sedang beraksi menjahati kamu di depan matamu, termasuk memperkaos keluargamu, ini musuh apa teman? Setelah kejadian itu menjadi musuh. Musuh. Nah, Setelah kejadian praktek datanya ini mengasihi musuh atau melawan musuh? mengasihi. Yang mengasihi, kasih bang, jangan melawan. Enggak, beda bang. Susah amat. Abang ngerti enggak? Menjadi musuh itu ketika dia sudah melakukan sesuatu bang. Ini kan saya tadi udah ngomong, udah aksi bang. Tadi abang bilang kalau dia datang minta, berarti kan ada permintaan dulu di awal. Abang gimana sih konsepnya? Ya udahlah. Yang namanya Bang, gini bang, yang namanya dengerin dulu bang. Yang namanya penjahat itu, ya nanti dikatakan penjahat sesudah dia beraksi. betul. Gitu ya. Oke, betul. Sekarang orang ini datang beraksi di rumahmu, merampok mobilmu dan memperkaos keluargamu. Nah, tindakannya adalah tindakan kejahatan disebut penjahat, betul? betul. Sudah memperkaos ya, bukan minta ya. Ya, pertanyaan saya adalah penjahat yang sedang beraksi ini memperkaos keluargamu, itu ya. Apa yang kau lakukan dengan data yang ada di Bibelmu? Oke. Sesuai data dengan firman Tuhan bahwa berzina itu hukumannya besar bagi pelaku zina. Kita bunuhlah kalau dia sampai berzina dengan istri kita. Ngomong apa sih? Berzina? Gua nggak denger Kang ngomong apa nih Kang? Berzina. Saya ulang ya. Ini yang dikatakan penjahat itu kalau sudah pernah beraksi, ya ada barang bukti dan sedang beraksi, itu namanya penjahat. Ya, ada backgroundnya, sudah pernah beraksi dan akan beraksi dan sedang beraksi gitu kan ya. Nah ini sudah beraksi di rumahmu, memperkaos istrimu, ini penjahat. Penjahat ini adalah musuh. Sedangkan di Bibelmu, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaan saya adalah, penjahat yang sedang beraksi ini memperkaos keluargamu, apa yang kamu lakukan sesuai dengan data yang tertulis di Bible? Iya, aku bunuh bang, aku bunuh. Lo melanggar perintah Bible itu kalau kau bunuh. Zina bang, Zina hukumannya. Ya melanggar perintah Bible. Enggak, Zina bang. Lo kasihilah musuhmu kok. Enggak, Zina bang, Zina itu nggak bisa bang. Itu musuh lo bang. Zina bang, kita lagi bahas zinanya. Jadi dia bukan, saya tanya, yang sedang beraksi memperkaos keluargamu itu penjahat atau bukan? Penjahat. Penjahat itu musuh apa teman? Menjadi musuh. Ya, musuh itu dikasihi atau dilawan? Perbuatan selain susah kau. Musuh itu dikasihi bang. Enggak, kita lagi ngomongin zinanya bang. Ngomongin aksinya bang. Enggak, kita lagi ngomongin Zina. Udahlah Kang, ada ya Allah kok jadi begini. Untung aja bukan Banyu mah lawan lu ah. Pantas Banyu mah ogah. Janganlah dilawan-lawan tuh data. Ngomong aja, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jelas loh itu bang. Kan yang menganiaya kamu kan itu memperkosa, beda bang sama memperkaos itu termasuk penganiayaan bang. Penganiayaan itu kan penganiayaan kepada kamu. Memperkaos itu termasuk penganiayaan. Penganiayaannya kan kepada orangnya bang. Itu penganiayaan pemaksaan dulu. Kalau mau sama mau itu bukan penganiayaan. Tapi ini memperkaos artinya ada penganiayaan dulu. Gimana sih abang ini? Astagfirullah. Memperkaos itu penganiayaan bang. Dia aniaya dulu. Jadi ada dua pasal. Pasal menganiaya dan pasal itu bang, memperkaos. Abang ini gimana sih? Jadi orang yang memperkaos itu bang, ada dua pasal yang kena. Pasal pencabulan itu ya, perkaos, dan pasal penganiayaan. Pasti dia memaksa bang.
Pemaksa itu termasuk penganiayaan, Bang. Pasti dia menganiaya dulu. Kalau dia tidak menganiaya dulu artinya bukan memperkaos, mau sama mau. Susah masih dijelasin ya. Kenapa sih abang ini nggak mau logis di? Tapi udahlah, saya nggak maksa abang untuk pinter ya gitu ya. Terserah abang. Rom aja, kita ini kan diskusi santai aja. Mestinya Anda itu berterima kasih. Anda bisa ngobrol dengan aku loh. Nggak semua orang saya layani loh, Bang. Bener. Nggak semua. Nggak semua saya ada orang sharing dalam hal ini gitu loh. Kalau saya itu ngomong yang logis-logis, yang bahasa santai gitu ya, yang poin-poin santai, materi-materi yang mudah untuk dicerna gitu. Apa namanya, sebab akibat, logis, mempergunakan akal gitu. Jarang-jarang loh saya mau buang waktu untuk ini, Bang. Bener loh. Biasanya saya dibayar loh, Bang, kalau saya memberikan materi-materi kayak gini. Ini gratis loh. Masa abang gak hormati itu? Hargai dikit lah. Saya hargain loh, Bang, saya dengerin kok. Habis nih kopiku 5 ember nih, Bang. Kapan kita ketemu, Mas Arom? Ngobrol-ngobrol. Kapan bebasnya, tapi sebentar ya. Saya mau ke tempat. Tadi kok Doni WA saya, mana Mas Arom? Saya bilang ada nih. Kapan lu mau ke sono? Kalau mau ke sono bareng gua lah, jalan-jalan kita. Bener, gua jemput. Gak usah jemput, saya kesana sendiri aja. Kapan? Tahu, makanya ini mau konfirmasi dulu kalau Senin memang selesai jam 6 selesai ya. Saya bisa berangkat. Pokoknya 1 jam sebelum lu OTW, lu info ke gua, minta nomor WA gue sama Akang. Gak tahu Uniriva juga dapat nomor saya dari mana. Dari gua, dia minta ke gua. Oh, Minta nomor HP gue sama Akang, lu WA gue sebelum berangkat. Kasih jeda waktu 1 jam lah, biar gue bisa atur jadwal. emang di mana, Kang Andi? Saya di Salemba. Salemba. Mana sih itu? Jakarta mana sih? Timur ya? Salemba masuk pusat dong, dekat Monas. Salemba pusat ya? Pusat. Lu di selatan apa utara? Selatan. Selatan banget nih. Pasar Minggu. Pusat nih. Jati Padang. Bukan. Pasar Minggu, Pancoran. Hotel Kaisar. Hotel Kaisar ke sono. Hotel Kaisar ke sono lagi. Pancoran deket patung Pancorannya itu. Mana ada rumah tinggal di situ ah? Iya kan ada pom bensin tuh. Ya, ya udah deket situ. Mana ada rumah di situ ah? Mana ada rumah di situ? Abang tahu pos TNI? Ya udah deket situ. Ya udah deket lah. Tinggal masuk tol. Pancoran itu arah kemari itu. Arah kemari itu udah masuk daerah Tebet Sarjo. 45 Kalau menit ke sana. dengerin ya, Pos. Pancoran itu kalau arah ke utara itu Saharjo, Tebet. Kalau arah ke selatan itu kalau nggak ke Mampang ke arah Pasar Minggu. Dulu. Saya ini map Jakarta, Bang. Mantap. Mantan sopir taksi. Keren lah, Bang. Tanya aja si Akang, jalan sama gue pernah pakai map nggak? Nggak pernah, walaupun sering salah juga. Kalau hujan gelap-gelap. Terus enggak ngobrol sama Rom. Sorry ya Romnya, saya nggak maksa Anda pinter loh. Tapi mudah-mudahan bisa berpikir lah. Oh benar, memang saya udah akuin kan kemarin juga. Kalau Nabi Muhammad memang benar Nabi. Aku mau ngopi dulu Kang. Ya terus apanya yang belum lo percaya?
Ya gue nggak percaya sama muka lu Kian. Lama-lama gua tebuk juga ya hidung lu ya. Hah? Saya sebenarnya udah kemarin udah bilang 100% udah percaya. Cuman ada yang harus diselesaikan kan. Kan ini kita naik untuk diskusi aja kan. Iya, cuma yang gua bikin ini apanya yang diselesaikan? Kalau yang namanya orang udah percaya dengan adanya Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, apanya yang diragukan lagi kecuali ada hal-hal Uangnya di luar itu. materi. Ini parah nih. Gila kasihan, anjir. Tenang. Kalau masalah itu ya namanya rezeki ya. Kita nggak tahu dan kita juga nggak bisa janji. Dan kita nggak bakal Saya kalau nggak menghadiri harus ganti duitnya Kang. tahu. Gua paham. Ya kalau menurut gua sih, kalau itu menjadi beban bagi lu, mending diselesaikan dulu masalah itu. Nah, habis selesai masalah itu ya itu terserah lu. Kita kan di sini hanya bisa memperkuat dan menyampaikan. Selanjutnya ya lu yang bertindak di situ. Jangan sampai nanti dengan lu mualafnya lu, kehidupan lu jadi terganggu dan kehidupan lu jadi runyam. Nah, jangan sampai seperti itu. Apalagi berbenturan dengan hukum. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Mending diberesin dulu. Kalau udah beres ya baru. Kang, nanti gua naik lagi ya. Iya. Gua pasti naik lagi. Gua nggak tidur ini, nemenin lu gua di ini lo. Sebenarnya gua udah pinter Kang Andi. Gua udah tahu tentang Islam kok. Tenang aja. Aman Kang Andi. Ya dia belajar Islam setahun masa nggak tahu? Tapi yang logis dulu lah, Bil. Kalau mau belajar itu yang Bukan. basicnya dulu, itu. Tadi kan kita diskusi Bang Andi, niatnya biar diskusinya ada kan. Makanya begitu jawabannya gitu. Sebenarnya memang nggak begitu bunyinya. Jadi gini ya, Bang Andi, kalau sebenarnya Alkitab itu tidak bisa menjadi Kalau Alkitab, Bible. Bible itu tidak bisa menjadi firman Tuhan karena banyak catatan manusia yang bukan dari firman Tuhan itu sendiri. Yang namanya kitab suci itu adalah full semuanya firman Tuhan, dan kebenaran itu ada di Al-Quran. Al-Quran berani menantang manusia manapun atau agama manapun untuk membentuk satu ayat yang sama dengan isinya Al-Quran. Itu baru firman Tuhan. Itu udah benar Bang Andi. Saya udah pelajari. Itu kenapa masih di situ sekarang? Nggak geser-geser. Tadi saya udah ngomong sama Kian kan. Saya paham. Nunggu Natal dulu nih. Gini, Bang Andi ya. Kan Kian tadi bilang kan, jangan sampai berurusan dengan hukum. Ya itulah. Begitu Bang Andi. Pindah agama itu nggak melanggar hukum. Uang yang kita pakai itu melanggar hukum Bang Andi. Oh, pertanggungjawaban lu. Yes, karena kan saya harus ngisi bulan besok. Ya wes lah, tanggung jawab dulu lah. Kelari dulu semuanya. Jangan sampai Saya kamu nanti kamu melanggar hukum. Bagus itu. Sebenarnya saya kepikiran sih Bang Andi. Karena gini ya, apapun yang saya sampaikan nantinya itu bertolak belakang dengan pikiran saya. Dan saya lebih banyak membohongi orang. Gitu Bang Andi. Tapi kenapa tadi kamu bikin gue susah nggak diskusi sama lu mengenai jarang kasih? Lah, Bang Andi kan belum pernah emosi sama saya. Ya saya Kurang ajar lu. Tapi saya nggak emosi bro. Saya caranya gitu. Oh, Tergantung orang sih. Saya kadang-kadang memang dinamika ya. Tapi kalau
Cara lu enggak, saya belum, masih batas. Jadi gini, Murid-murid saya masih banyak yang bandel dari lu. Biasa itu saya hadapi murid. nggak ada satupun data di Bible kebenaran tentang agama Kristen itu dibenarkan oleh Yesus, nggak ada. Tapi kalau di Islam dibenarkan oleh Al-Quran sendiri bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Inna dina innallahu Islam. Betul. Assalamualaikum. Ada di surat Al-Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta maaf Bang Andi ya. Kan ini niatnya diskusi. Udah biasa bang, nggak usah minta maaf, biasa itu. Bang Andi marah. Saya juga nggak terpancing kok tadi, nggak benar, nggak. Masih Ya, tapi kecil kalau- itu ujiannya. Bang Andi, Saya Bang Andi saya mau kalau- bilangin saya bodoh nggak cerdas juga nggak apa-apa. Saya kalau debat langsung face to face saya lebih keras ini, nggak belum, masih batas wajar. Waduh. Lu belum pernah sih, biasa itu. Berarti jangan ketemulah kita, nanti ditumpuk sama Bang Andi saya. Jam terbang saya debat biasa bang, mulai dari mahasiswa ya sampai sekarang biasa itu. Saya anggap tadi itu apa ya, pelajaran semester 1. Kemarin tuh saya ngobrol sama para pendeta juga Bang Andi pada saat tanggal 20 itu. Jadi ayat-ayat di Yohanes itu. Jadi saya udah nanggap Bang Arom ini, dia udah percaya Islam, cuman ada tanggung jawabnya dulu sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum. Nanti setelah semua selesai, baru dia akan benar-benar ke Islam. Karena takutnya nanti setelah dia memeluk Islam, dia bisa bersentuhan dengan hukum. Saya juga ada temen tuh, namanya Pastor Dino. Dia seorang pastor, udah memeluk Islam. Bahkan dia ke masjid untuk syahadat. Sholat dia sembunyi-sembunyi, tapi masih memberikan misa. Iya, Karena soalnya bentuk kalau pertanggungjawabannya. iya, soalnya kalau ketahuan itu Pak Andi. bahaya. Saya lurusin, salah, bukan setelah dia masuk Islam terus berurusan dengan hukum, bukan begitu. Nggak ada dia masuk Islam terus berurusan dengan hukum, nggak ada. Tapi dia harus menyelesaikan sesuatu yang itu sangat wajib sama dia dilaksanakan. Kalau misalkan dia nggak melaksanakan itu yang akan berurusan dengan hukum, bukan Islamnya, bukan dia masuk ke Islamnya, Betul. bukan. Betul. Iya, Tapi urusan kasusnya. yang ininya. Iya, kasusnya yang ditinggal harus selesai dulu. Urusannya lah yang paling prinsip itu gitu loh. Ya kita tahu lah pasal berapa di sana kan gitu. 378 mungkin. Ya penggelapan jatuhnya. Penggelapan dana jatuhnya. Apa pasal berapa? Penggelapan dana, itu. soalnya. Nah, iya udah itu. 378, 37. Ya, soalnya acara ini harus terwujud. Uangnya udah dimamam. Iya, ada programnya. Saya paham banget yang brengsek gitu. 372. Ya udahlah, lu harus bertanggung jawab, itu harus dilaksanakan itu pertanggungjawabannya, bro. Selesaiin dulu lah itu kewajibanmu. Nggak boleh, harus laki-laki harus bertanggung jawab. Apalagi mengenai materi gitu ya. Doku lah gitu. Anda dipercaya kan nyimpen itu, ya harus dilaksanakan, bertanggung jawab lah. Lu berarti gentle ini, nggak lari dari tanggung jawab. Nah itu kira-kira berapa waktu lu kelar itu? Tanggal 26 Desember udah kelar itu. Oh ya paham. Enggak, tanggal 15. Kan acaranya dari tanggal 6. Oh tanggal 16 udah kelar. Iya udah kelar, tanggal 15 udah kelar. Tapi kan ada laporan dulu pertanggungjawaban. Sesudah itu kan? Oh enggak bang, enggak kayak gitu konsepnya. Oh nggak kayak gitu. Beda. Beda ya.
Ya udahlah, semoga lancar aja. Yang jelas laki-laki nggak boleh lari dari tanggung jawab. Selesaiin dulu. Kalau lari dari pinjol, debt collector bisa. Teman-teman, kita doakan Mas Rom ini semoga cepat kelar urusannya. Sudah itu semua, beliau sudah meyakini bahwa hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia paham itu. Ya mudah-mudahan di atas tanggal 17, 18, 19, 20 udah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin. Ya sebenarnya udah ada obrolan juga sih Bang, sama kawan juga sih. Ada kawan mau sih dia mau bantu, cuman gimana ya? Ya namanya harus ada jaminan kan. Ya ngomong dong sama orang yang lu percaya. Mau syahadatnya di Kodondi ya? Iya, udah ada nomornya kok. Mantap. Terlalu cerewet Bang Andi. Ya deh. Kok saya cerewet ya? Kacau juga di Bang Erik nih, bilang gue cerewet. Ada aja netizen ini. Ya biasa cerewet itu ibu-ibu, laki apa kagak kali. Ada nama netizen nih. Kalian kocak memang. Tapi nggak apa-apa. Netizen mah bebas. Netizen tuh bebas. Iya. Tanpa mereka kita nggak ada di sini Bang Andi. Bener lah, kita harus hormati, apresiasi gitu ya, siapapun. Apalagi kalau aku dikasih singa, lebih apresiasi gua. Datanglah Bang Andi. GBK. GBK, GBK, GBK. Apa itu? Tanggal 6. Oh itu GBK. Di Bekasi itu bu, gede banget itu. Sebelum ke Harapan, sebelum ke Sumarekon tuh ya. Ya. Masih gede banget tuh. Lu yang masang ya? Kok gue yang masang, kan ada panitianya. Ya termasuk lu lah. Gue bukan panitia Bang. Berarti panitia pelaksana dia Bang Andi. Dia panitia pelaksana ya. Di Bekasi itu pas keluar tol exit ya. Depan Giant itu kan, belok kiri tuh gede banget tuh. Itu ya? Tanggal 6 ya? Oh, baru paham gua. Itu total ternyata. Kenapa nggak monyong dari tadi? Rom, Siapa, Bang? Siapa? lu kenapa nggak monyong dari tadi sama gua? Kian tadi WA gua, katanya buat emosi Handi. Ya udah. Tapi saya kok emosi, biasa aja.